Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Alam dan Bu Novi, selaku dosen mikroplastik dari ITERA. Sebelumnya, saya perwakilan dari kelompok 1 untuk tugas mini riset mikroplastik dari ITERA ingin memaparkan tingkat pemahaman mikroplastik pada mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Baik, sebelumnya kita perkenalan dulu dari anggota kelompoknya ya. Di kelompok 1 terdiri dari Gempavi Syahrul Ramadan, Ayu Zahra, Auriga Haidar, Gabrielia Oktaviani, Nada Syifa, Nurbana Manulang, Salsabila, Justina Sri Rahayu. Baik. Baik, di sini pertama ada abstrak. Jadi abstraknya ini, mikroplastik adalah suatu jenis limbah plastik dan memiliki potensi dalam mencemari lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman akan sumber dan bahaya dari mikroplastik perlu ditingkatkan di masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengetahuan mahasiswa mengenai mikroplastik serta tindakan yang diperlukan dalam mengurangi sampah plastik dan mikroplastik di lingkungan. Populasi yang diteliti adalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive random sampling. Data kemudian dikumpulkan dengan kuesioner secara daring yang berisi 14 pernyataan dengan 5 opsi jawaban yang berbeda. Lalu dianalisis dengan metode deskriptif. Data yang didapat menunjukkan adanya perbedaan persentase pada setiap kategori, yaitu 87,4% untuk pengetahuan umum tentang sampah plastik, 58,3% untuk pengetahuan tentang mikroplastik, dan 92,5% untuk tindakan preventif terhadap mikroplastik. Sesuai data, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa Universitas Negeri Jakarta memiliki pengetahuan dan memiliki kemauan untuk bertindak yang tinggi terhadap sampah plastik, namun masih perlu meningkatkan pengetahuannya terhadap mikroplastik. Hal ini dianggap sudah cukup baik dan seharusnya membentuk perilaku yang baik pula terhadap pengurangan mikroplastik. Untuk isi artikelnya ada pendahuluan, lalu metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Pertama adalah pendahuluan. Sampah plastik merupakan salah satu masalah lingkungan yang cukup krusial. Sampah plastik ini dianggap sulit terdegradasi atau sulit terurai. Sekalipun dapat terurai atau terdegradasi, dapat menimbulkan masalah yang berupa mikroplastik. Jadi mikroplastik ini adalah jenis sampah plastik yang berukuran lebih kecil dari 5 mm, yang mana dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu mikroplastik primer dan juga sekunder. Ukuran mikroplastik yang sangat kecil dan jumlahnya yang sangat banyak di lautan dapat termakan oleh biota laut dan mempengaruhi sistem rantai makanan, menurut Lee et al. Tahun 2016. Perlu adanya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, terutama mahasiswa, untuk dapat mengatasi permasalahan mikroplastik di lingkungan. Yang kedua itu adalah metodologi. Metodologi penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemahaman mahasiswa Universitas Negeri Jakarta terhadap mikroplastik. Metode penelitian ini adalah kuantitatif, pendekatannya deskriptif kuantitatif, dan teknik samplingnya purposive random sampling. Populasinya adalah Fakultas MIPA, Fakultas Ilmu Sosial, Teknik, Ilmu Pendidikan, Bahasa, dan Seni, Fakultas Ilmu Olahraga, Fakultas Ekonomi, dan Psikologi. Adapun jumlah persebaran responden masing-masing fakultas disajikan dalam tabel 1. Pengumpulan data. Pengumpulan datanya menggunakan metode kuesioner online menggunakan Google Form yang mana berisi 4 pertanyaan dengan 5 opsi yang berbeda, yaitu sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Analisis datanya menggunakan
secara deskriptif. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pemahaman mahasiswa tentang mikroplastik. Untuk pengetahuan umum tentang sampah plastik, terkait pengetahuan umum, data menunjukkan mahasiswa UNJ sudah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai plastik. Dari data ini, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, skor intervalnya dibagi menjadi 3, yaitu rendah, yaitu 0 sampai 33%, 33 sampai 34 hingga 66% itu sedang, dan 67 hingga 100% merupakan tinggi. Dari diagram satu ini, bagian pengetahuan umum tentang sampah plastik, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta mendapatkan nilai 87,4%. Pada data ini mencakup pertanyaan mengenai pertanyaan tentang limbah organik dan anorganik, dan juga pertanyaan terkait bahaya plastik secara umum. Secara garis besar, data ini menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas Negeri Jakarta memiliki pengetahuan yang cukup tinggi mengenai pengetahuan umum tentang sampah plastik. Pengetahuan mahasiswa yang tinggi ini dapat dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor lingkungan yang mendukung. Contohnya seperti lingkungan media sosial, media cetak, dan juga lain sebagainya. Menurut Rizwan, pemerolehan pengetahuan mengenai limbah dipegang besar perannya oleh pengalaman, media cetak, radio, hingga televisi. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua itu mengenai pengetahuan tentang mikroplastik. Nah, berdasarkan diagram dapat diketahui bahwa rata-rata pengetahuan mahasiswa kampus Universitas Negeri Jakarta tentang mikroplastik adalah cukup dengan persentase 58,3%. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa kampus Universitas Negeri Jakarta belum banyak yang mengetahui tentang proses mikroplastik, jenis-jenis mikroplastik, karakteristik mikroplastik, serta keberadaan mikroplastik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengetahuan di sini dibutuhkan karena sebelum seseorang menerapkan perilaku, dalam hal ini perilaku mengurangi, harus mengetahui apa arti atau manfaat dari perilaku yang dilakukan bagi dirinya dan juga masyarakat luas. Nah, tentunya perilaku yang didasari oleh pengetahuan juga akan lebih kuat daripada yang tidak dengan pengetahuan, yang tidak didasari dengan pengetahuan. Nah, peningkatan pengetahuan tentang mikroplastik ini dapat dilakukan dengan pendidikan formal ataupun informal, yang dapat dilakukan dengan cara edukasi dan juga dapat melalui penyebaran media mengenai bahaya mikroplastik bagi lingkungan, organisme, juga manusia sebagai tingkat tropik tertinggi dalam rantai makanan, yang dapat berupa poster ataupun berupa selebaran. Nah, adanya edukasi ini mampu meningkatkan orang ke arah yang lebih baik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kusumo dan lain-lain, tahun 2017 yang menyatakan bahwa kegiatan edukasi ramah lingkungan diketahui dapat mempengaruhi sikap dan perilaku yang positif terhadap lingkungan. Next. Selanjutnya, tindakan preventif mahasiswa terhadap mikroplastik. Berdasarkan hasil jawaban yang didapat dari responden terhadap pertanyaan tindakan mahasiswa terhadap mikroplastik menunjukkan bahwa 92,5% mahasiswa menjawab akan melakukan tindakan menghindari, mengurangi, pakai kembali, dan daur ulang plastik, serta siap menjadi bagian dari perubahan dan mengubah persepsi masyarakat tentang sampah plastik. Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada kesadaran berupa tindakan mahasiswa untuk mengurangi sampah plastik, yaitu sejalan dengan jawaban pengetahuan mahasiswa mengenai sampah plastik yang mencapai hasil 87,4%, namun memang pengetahuan tentang mikroplastik itu sendiri masih menunjukkan hasil 58,3%, yang jika kita lihat pada rentang angka 34-66% adalah cukup atau netral.
Hal ini menandakan bahwa sikap yang ditunjukkan mahasiswa sudah baik dan seharusnya juga dapat membentuk perilaku yang baik tentang penggunaan plastik dan penanggulangan mikroplastik. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan. Next. Jadi kesimpulan dalam riset ini adalah yang pertama adalah tingkat pemahaman mikroplastik mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta termasuk dalam kategori tinggi apabila kita pengetahuan plastik yaitu 72, sedangkan untuk pengetahuan mengenai mikroplastik itu termasuk ke dalam kategori cukup atau netral yaitu sebesar 58,3%. Yang kedua adalah sudah ada kesadaran berupa tindakan mahasiswa untuk mengurangi sampah plastik dikarenakan pengetahuan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap seseorang. Hal ini dapat kita lihat dari aspek pengetahuan umum mengenai sampah plastik dan juga korelasinya dengan tindakan preventif mahasiswa terhadap mikroplastik, yang mana dapat kita lihat masuk ke dalam kategori tinggi. Kesimpulan yang ketiga adalah dibutuhkan peningkatan pengetahuan tentang mikroplastik yang dapat dilakukan dengan cara edukasi melalui pendidikan formal, informal, media elektronik maupun non-elektronik. Nah, hal ini dapat kita lihat dari aspek pengetahuan mengenai mikroplastik, yang mana mahasiswa UNJ itu masuk ke dalam kategori cukup. Next. Baik, selanjutnya ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk menunjang penelitian ini. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.